Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia mulai hari ini mengerahkan jet tempur untuk bersiaga di langit perbatasan NKRI dengan Australia dan Timor Leste. Dari informasi yang dilansir Viva Militer dari siaran resmi TNI, ada 2 jet tempur yang dikerahkan. Keduanya yakni pesawat tempur buatan Amerika Serikat F-16. 2 jet tempur F-16 berasal dari Skuadron 3 Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun, Jawa Timur. Menurut Komandan Pangkalan Udara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kolonel Penerbang Bambang Junior, kedua jet tempur F-16 TNI akan melakukan patroli rutin di langit perbatasan ketiga negara. Kedua pejuang udara TNI AU itu akan bersiaga melakukan patroli di sekitar perbatasan hingga 4 hari ke depan. Dan kegiatan itu diberi sandi Operasi Lintas Panah 2020. Patroli itu dilakukan untuk mengamankan wilayah udara Republik Indonesia dari pelanggaran-pelanggaran pesawat-pesawat asing. Meski cuma akan digelar 4 hari saja, tapi Kolonel Bambang yakin patroli udara F-16 TNI mampu menangkal niat musuh untuk berusaha menerobos wilayah udara NKRI. Selain itu, Kolonel Bambang mengatakan, jet tempur F-16 juga akan berlangsung melakukan penindakan jika selama operasi ditemukan kegiatan separatis di wilayah perbatasan negara. Jika ada hal yang berkaitan dengan separatis, juga bisa langsung melakukan penindakan atau pelanggaran lalu lintas udara di wilayah NTT juga bisa langsung ditindak. Demikian kata Kolonel Bambang. Kolonel Bambang menghimbau masyarakat tidak usah takut dan cemas dengan kehadiran pesawat-pesawat tempur TNI itu, karena dipastikan selama 4 hari pesawat-pesawat itu akan hilir mudik di sekitar langit kota Kupang. TNI Angkatan Udara tiba-tiba saja mengirimkan pesawat tempur ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste dan Australia. Kehadiran pesawat canggih TNI itu untuk memantau aktivitas di perbatasan, baik di darat maupun laut. Seperti diketahui, Timor Leste merupakan wilayah Indonesia sebelum memutuskan untuk merdeka tahun 1999. Oleh sebab itu, otomatis Indonesia tidak memiliki kepentingan dan ikut campur di Timor Leste karena sudah bukan menjadi bagian dari NKRI. Namun, baru-baru ini diketahui ada TNI AU mengirim 2 pesawat tempurnya ke wilayah yang amat dekat dengan Timor Leste dan Australia. Menurut Kompas, Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara El Tari Kupang Kolonel PNB Bambang Junior menyebut patroli itu sudah digelar sejak Senin 14 September lalu. Dalam patroli itu, TNI AU mengirim 2 pesawat F-16 miliknya ke wilayah perbatasan Timur dan Australia. Perlu diketahui, F-16 merupakan pesawat tercanggih yang kini dimiliki oleh TNI AU. Sementara itu, patroli tersebut direncanakan akan digelar selama 4 hari hingga Kamis. Lantas, apa yang terjadi sampai TNI menggelar patroli ke wilayah tersebut selama 4 hari menggunakan pesawat canggih? Menurut Antara News, Bambang mengatakan kedatangan 2 pesawat tempur milik TNI tersebut untuk mendeteksi pelanggaran udara yang dilakukan pesawat asing, termasuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab di wilayah perairan NTT yang berbatasan dengan 2 negara. Namun, Bambang menyebut selama proses operasi itu hingga Selasa 15 September, dia belum menemukan adanya pelanggaran ataupun tindakan yang ilegal yang melanggar kedaulatan NKRI. Bila ditemukan, dia akan melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lokasi yang digunakan dalam operasi tersebut dari bagian selatan perbatasan Indonesia-Australia dan juga perbatasan Indonesia-Timor Leste di bagian timur. Selain 2 jet tempur, Bambang juga membawa 1 helikopter. Bambang mengatakan jet tempur Skuadron 3 Lanut Iswahyudi Madiun ini akan melakukan penindakan jika menemukan pelanggaran udara. Ia juga menjelaskan bahwa operasi itu merupakan bagian operasi lanjutan dari rencana operasi perbatasan dari Korps AU-3 di Biak, Papua. Selama operasi itu, dia melibatkan 1 unit heli tempur Curaçao dari Lanut Atang Senjaja Bogor dan pesawat JN-235 di Lanut El Tari. Selama itu, pekan lalu pesawat pengintai JN-235 sudah melakukan proses pengintaian. Pengintaian itu meliputi wilayah alur laut Kepulauan Indonesia 3 dan tidak ditemukan adanya pelanggaran lintas laut dan udara. Sepanjang wilayah itu dikatakan aman dari gangguan. Namun pada Sabtu 12 September, gangguan laut terjadi di wilayah perairan Natuna, di mana kapal Cina ditemukan nyelonong di wilayah itu dengan dalih melakukan operasi.
Badan Keamanan Laut Bakamla Indonesia mengusir kapal itu, namun kapal Cina itu ogah meninggalkan wilayah tersebut. Setelah melakukan komunikasi sengit melalui radio, akhirnya kapal tersebut meninggalkan wilayah perairan Indonesia pada Senin 14 September dengan dikawal kapal Indonesia.